Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya kalian semua? Selamat datang di Nedis Channel, The Greatest Podcast Station. Masih di program Sore Bersama Ramadan. Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan sebelumnya. Bulan puasa yang kali ini jatuh pada tanggal 24 April hingga jelang akhir bulan Mei 2020 mendatang terasa lebih sendu dan tidak semeriah biasanya. Kondisi ini tidak lepas dari pandemi Corona COVID-19 yang melanda dunia. Hal itu juga berdampak terhadap tradisi dan kebiasaan di bulan Ramadan. Jika biasanya umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan berbuka bersama atau sholat tarawih berjamaah, kali ini terpaksa dilakukan berkelompok atau berjamaah hanya bersama anggota keluarga inti saja dan sholat di rumah masing-masing. Meskipun bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19, berikut beberapa tips aman berpuasa saat pandemi COVID-19. Yang pertama, berpuasa berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Kedua, sahur dan buka puasa secara individu atau keluarga inti, tahan diri untuk tidak melakukan sahur on the road atau buka puasa bersama. Yang ketiga, sholat tarawih secara individu alias munfarid atau cukup berjamaah bersama keluarga inti di rumah saja. Perbanyak tilawah atau tadarus Al-Quran di rumah, lalu buka puasa bersama di lembaga pemerintahan, swasta, masjid atau musala ditiadakan. Mari kita berdoa bersama agar badai ini segera berlalu. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri tahun ini via media sosial saja ya, atau juga bisa video call saja. Tahan diri untuk pulang kampung untuk tidak mudik. Bagaimana nih dengan kamu yang merantau? Yang penasaran, berikut ini ada percakapan dengan salah satu pegawai BUMN yang memang ia merupakan seorang perantau, tidak bisa mudik dan tidak bisa pulang kampung. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, ini dia untuk kamu. Halo, Assalamualaikum Danu, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat. Sehat tuh, wah. Gimana nih, No? Bisa. Tadi nomornya salah yang ditelepon. Oh, Nggak bisa ditelepon, katanya nggak tahu ini nomor yang kedua bisa ditelepon. bisa. Danu lagi di mana ini, No? Sekarang lagi di kosan. Oh, di kosan. Nggak jalan-jalan, biasanya weekend jalan-jalan gitu. Sekarang lagi PSBB, nggak bisa kemana-mana. Waduh. Harus taat sama pemerintah lah kita. Ternyata bukan setan aja yang dikerangkeng. Dan dia juga dikerangkeng. Sekarang zamannya kebalik ya, manusia juga nggak boleh kemana-mana. Oh gitu ya. Danu, gimana kerjaan lancar? Alhamdulillah, kerjaan aman. Luar biasa, mantap deh Bapak satu ini. Kayaknya mau naik jabatan bentar lagi ya. Nih, mudah-mudah. Gimana sih? Di ini kan ya, di apa sih, Taspen kan ya? Iya, betul. Taspen sekarang urusan bagian apa tuh? Untuk urusan pensiunan aparatur sipil negara. Lebih tepatnya tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil gitulah. Wih, mantap. Tapi kayaknya sih sering ada talk show gitu ya, pegang acara-acara event gitu kan. Bisa. Tapi kalau lebih untuk ngobrol-ngobrol ada di channel YouTube-nya Taspen sih. Lebih kita ngobrol tentang milenial Taspen, terus tentang ketaspenannya apa aja sih. Terus juga kalau ada event join lah kita sama acara-acara. Oh, jadi bisa di searching informasinya lewat YouTube gitu ya. YouTube ada di nama YouTube-nya di Taspen kita. Boleh teman-teman nanti di share terus di. Kalau di Instagram ada nggak Instagram? Ada Instagram @taspen.kita. Oh gitu. Jadi walaupun lagi ada pandemik COVID-19 ini, pekerjaan nggak terbengkalai lah ya. Secara online juga bisa dikerjakan juga gitu kan? Iya betul. Jadi selama WFH ngapain aja nih Danu? Sama WFH tuh sama aja sih posisinya, cuma bedanya kita kerja dari kosan gitu. Cuman laptop yang kita bawa pulang ke kosan. Jadi kerjaan sehari-hari sama kayak biasa, cuman bedanya kalau di kamar kita pakai baju biasa, kalau baru mau rapat baru ganti baju. Ya, masa nggak pakai baju? Tapi gitu sih, cuman kalau ngeliat di informasi berita-berita gitu, Jakarta kayaknya udah luar biasa ini ya, apa ya, membuat kepanikan banyak orang sih bisa dibilang gitu kan dengan ada PSBB ini. Jadi kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ruang gerak makin terbatas lagi. Boleh dong kasih tahu nih, Danu di Jakarta itu apa sih, kondisinya seperti apa sih, chaosnya gitu? Oke. Jadi gini, kalau yang kita tahu kan pandemi corona ini
bermula dari 2 orang sih ya, dari awal dari 2 orang. Terus makin besar sampai sekarang di angka terakhir yang saya cek juga itu sekitaran 7 ribuan ya, 7 ribuan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, untuk Jakarta sendiri kan dia ini pusat pandeminya lah gitu, terutama di daerah Jawa dan Indonesia. Di mana chaosnya ya dari awal banyak korban berjatuhan, dari orang yang meninggal, korban yang yang terpapar langsung virus itu. Otomatis dari kayak jalanan lalu lintas itu sepi sekali untuk di beberapa daerah ya, sepi sekali. Yang menjual makanan sebelum bulan Ramadan itu juga berkurang. Yang biasanya sore sampai malam itu ramai, ini mereka berjualan tuh lebih cepat. Misalkan dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, ada yang dari jam 3 sampai dengan jam 9 atau jam 8, itu sudah paling lama mereka berjualan. Yang paling kerasa itu social distancing-nya, physical distancing-nya lah. Physical distancing ya. Betul sekali. Kita yang biasanya kita ngobrol dekat, jabat tangan, sekarang salam harus pakai siku. Harus tempel-tempelan gitu. Ya, gitu ya, pakai siku. Enggak namaste aja, namaste gitu. Iya. Perubahannya sangat berasa. Untuk komunikasi juga terbatas ya. Kita kan nggak tahu nih, kita ini apakah carrier atau bukan. Kita ini menurut kita sehat, tapi kita nggak tahu apakah kita ini terpapar dari orang, terus virus itu masuk di badan kita. Karena sekarang yang jadi perhatian pemerintah utama itu adalah orang yang tanpa gejala. Itu lebih mengerikan loh daripada orang yang udah ketahuan gejalanya, karena kita kan nggak ngerti apakah gua sehat, lu sehat, atau yang lain gimana. Iya ya, OTG itu sangat membahayakan ya. Itu yang lebih membahayakan sebenarnya, orang golongan 3 itu lebih membahayakan yang OTG tadi tuh. Makanya Nu jangan jadi orang ketiga, Nu. Bukan golongan orang yang ini ya, mutusin hubungan ya. Oh gitu ya, PHP dong. PHP itu namanya. Ya asal jangan di PHK aja ini ya pekerjaan. Kasian lo, banyak buru-buru, banyak rekan-rekan kerja kita juga yang terkena PHK gitu. Banyak. Apalagi kemarin kita dapat kabar itu ada teman-teman yang di media itu banyak di PHK juga loh karena COVID ini kan gitu. Betul. Karena mereka swasta kan, ibarat kayak role model bisnisnya kan hari-harinya kan harus berputar secara terus-menerus. Kalau dengan adanya COVID-19 ini ya roda kehidupan perusahaannya kan banyak yang berhenti. Jadi gimana mau bayar karyawannya, untuk biaya operasional aja mereka harus empot-empotan. Gitu. Waduh, empot-empotan ya. Tapi Nu, dengan kita ada pandemik COVID-19, terus kita berpuasa juga, itu ada kendala nggak sih untuk Danu gitu kan selaku pegawai Taspen nih, BUMN gitu, berpuasa dan bekerja gitu, kira-kira ada kendala nggak sih? Untuk kendala sih alhamdulillah sejauh ini, awalnya ya sebelum puasa, awalnya yang membiasakan pola hidup lah tadi yang adanya dengan adanya physical distancing. Apalagi dengan sekarang kita nggak boleh mudik kan, terus juga kendaraan-kendaraan umum itu dibatasi yang mau keluar dari Jabodetabek, itu juga kan membuat langkah kita untuk pergi kemana-mana agak susah. Awalnya memang berat, nyari makan susah, kita mau nggak mau dipaksa untuk masak sendiri, untuk kita lebih bersih lah. Keluar dari mana-mana langsung mandi, cuci bajunya gitu, bersihin kamar lah ibaratnya, seperti masuk kamar, sebelum masuk kamar atau megang apa cuci tangan pakai sabun. Ya awalnya berat, tapi untuk kesini sudah mulai terbiasa, apalagi dengan adanya bulan suci Ramadan ini ya kita lebih dituntut lagi kan untuk mengendalikan segalanya. Ya tadinya keluh kesah, amarah segala, ya teman-temannya kita ya dengan sendirinya alhamdulillah sudah terbiasa gitu. Cuman mungkin pola hidupnya aja yang nggak biasa. Yang agak beda ya mungkin pola ibadahnya, yang biasanya kalau kita di tahun-tahun sebelumnya kita tarawih, kita puasa itu masjid itu biasanya jam-jam segini atau bahkan sebelum buka tuh kan ramai. Mereka bersolawat, ada suara yang anak-anak mengaji kan. Sekarang kerasa sepinya, khusus untuk daerah Jakarta ini sepi sekali gitu. Jadi ya kerasa beda aja puasa tahun ini. Tapi ya so far semua akan membaik nantinya lah. Hari pasti akan berlalu kok. Ya asal kita sabar dan kita ikutin anjuran pemerintah, kita lawan sama-sama, kita nggak mudik, untuk keluarga sehat di rumah. Itu aja sih. Dan di Jakarta Pusat kan ya? Iya, tepat di Jakarta Pusat.
Biasanya juga kalau di bulan Ramadan tuh banyak kan ya masjid-masjid berkumandang gitu, Iya. takbir, apalagi zikir, sholawat, Hmm. kayak gitu-gitu. Berarti sekarang benar-benar nggak ada yang namanya itu pengajian ngaji gitu ya, tadarusan gitu. Udah benar-benar sepi gitu atau memang ada satu dua orang gitu? Masjid kalau untuk hari-hari biasa sih, kalau azan masih, Hmm. sholawat mungkin lepas ba'da maghrib pas buka puasa atau setelah sholat isya itu masih ada, pas sahur mungkin mau sholat subuh ya mungkin hanya sekali lewat itu aja, enggak terus. Biasanya kan kalau sebelum ada COVID-19 ini nyambung tuh pagi siang sore sampai malam tuh apa di sekitaran dimanapun masjid itu pasti bakal rame, bakal dengan banyak orang yang bersenandung sholawat gitu. Ya mungkin karena itu pengurangan jadinya. Eh, Mungkin kita nggak bisa sholat di masjid, tapi masih bisa ada yang azan gitu, masih ada yang baca-baca Quran. Mungkin waktunya dirubah gitu, yang biasanya bisa 24 jam kita mau di masjid juga nggak masalah, mungkin sekarang dikurangi gitu. Ya kerasa banget sih. Jadi lebih lebih berkurang lah gitu nuansa hikmatnya bulan Ramadan. Tapi itu nggak mengurangi sih rasa keimanan kita untuk terus beribadah. Artinya sih memang kita harus bisa menahan diri ya untuk tidak Betul, berkumpul-kumpul dulu gitu kan ya bahasanya ya. betul. Kita Tahan dulu. harus kalau kata Din Samsudin itu Bapak Din Samsudin Mm-mm. memindahkan masjid itu ke rumah dulu untuk sementara waktu ini sampai COVID-19 benar-benar Betul. bersih dari Indonesia. Nah nih satu lagi, Danu kan perantau gitu ya, Iya nih. sudah sekian tahun merantau, Iya. biasanya sering mudik atau pulang kampung, apalah namanya itu. Sekarang Danu nggak bisa pulang kampung nih, nggak bisa mudik. Gimana nih coba sih ceritain gimana gitu yang Danu rasakan gitu mendengar kabar Mm-mm. kamu nggak boleh mudik, kamu nggak boleh pulang. Iya. Oke. Kalau untuk itu sih namanya nggak bisa mudik, apalagi pas kumpul di saat hari raya ya. Hmm. Itu berasa sedihnya. Bukan karena kita nggak punya keluarga, tapi di saat kayak gini kita harus ambil suatu sikap kedewasaan. Hmm. Kalau kita nekat pulang, apakah keluarga bakal aman gitu? Apakah keluarga bakal sehat dan baik-baik aja teman-teman kita dan di lingkungan sekitar kalau kita pulang? Sama Hmm. yang kayak gue bilang tadi, kita kan nggak tahu apakah kita ini orang tanpa gejala ataukah kita ini terpapar atau enggak. Hmm. Sedih sih memang rasanya kita nggak bisa pulang, tapi ya harus dibiasakan, harus ditahan. Hmm. Namanya kita seorang insan BUMN, sama dengan Kak Edi juga lah, sesama insan BUMN kita harus patuh sama pemerintah, terutama pemberi kebijakan utama adalah presiden dan menteri BUMN gitu. Karena apa, kita juga kan pas awal kita masuk kerja, pas kita mau memulai suatu karir di BUMN manapun kita berada, kita kan sudah disumpah untuk selalu taat dan mengesampingkan, ibarat kata tuh mengesampingkan kepentingan pribadi dulu gitu. Nah, sekarang sumpah yang dulu kita ucapkan ya kita laksanakan. Dengan adanya COVID-19 ini kita harus taat dong. Kita kalahin dulu lah egosentrisme kita untuk pulang ke daerah masing-masing. Biarin keluarga di kampung tuh sehat, nggak ada apa-apa. Kita di sini dulu, nanti kalau emang sudah meredah kan kita akan bisa pulang lagi loh, gitu. Yang penting kita bisa sama-sama jaga kesehatan, keluarga juga sehat. Walaupun nggak bisa pulang, paling nggak ya transferannya pulang lah ke rumah. Transferannya ditunggu ya di kampung ya. Iya. Ya, iya, iya. Pesan-pesan dong dari Danu, pesan dan juga harapan gitu untuk COVID-19 dan juga untuk seluruh generasi penerus bangsa yang memang kondisi saat ini kita harus patuh sama pemerintah, patuh dengan aturan, dengan kondisi yang ada menahan diri untuk tidak pulang kampung. Oke. Pertama sih pesannya gini lah. Kita kan udah dikasih tahu sama pemerintah, sudah dihimbau di mana-mana. Beragam influencer, media udah gembar-gembor ya tentang COVID-19 dan kita dilarang untuk mudik. Satu sih, bersikaplah dewasa. Jangan kita nafsu untuk pulang ke kampung berbondong-bondong. Kita kan nggak tahu tadi, kita nggak tahu kita ini baik atau enggak, sehat atau enggak.
Kita juga harus pikirin sih beragam aspek kalau kita mau pulang kampung. Jangan mentang-mentang pas mau lebaran kita wajib nih pulang, kita harus maksain pulang dengan gimana pun resikonya dan gimana pun caranya kita harus tembus sampai kampung halaman. Jangan kayak gitu. Waktu itu masih panjang. Untuk ketemu keluarga itu masih panjang. Sekarang teknologi kan udah maju. Kita bisa saling video call, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Line, bisa lewat Zoom, Google Classroom dan sebagainya. Kita udah didekatkan dengan teknologi sih, walaupun kita nggak dekat sama keluarga. Teknologi udah mendekatkan kita dengan yang jauh gitu. Kita harus disabar lah. Kalau kita nggak sama-sama bersatu untuk melawan COVID-19 ini dengan otomatis bakal lama loh waktunya. Oke, kita ambil contoh Vietnam. Vietnam angka kematiannya 0. Itu karena apa? Seluruh elemen masyarakat itu patuh dan taat sama pemerintah. Dibilangin lockdown total, oke lockdown. Nggak ada satupun toko yang buka. Kalaupun buka, mereka hanya untuk ngambil keperluan logistik untuk pribadi sendiri, bukan untuk orang banyak gitu. Itu contoh yang bisa kita ambil dari mereka. Mereka taat dan patuh sama pemerintah. Jadi dalam waktu singkat, nggak sampai 6 bulan bahkan, Vietnam sudah dinyatakan dicabut status lockdownnya. Seperti itu. Nah, kita belajar juga lah dari mereka gitu. Kalau kita sama-sama bersatu, mau taat dan ikuti anjuran pemerintah, insya Allah dalam waktu dekat COVID-19 akan berakhir di Nusantara ini. Yang penting kita jangan maksain kehendak sendiri deh. Nggak cuman kalian yang pengen pulang, ya saya, Kang Edi juga, itu semua pengen pulang. Tapi mau gimana, kita harus bersatu untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat lagi. Intinya gitu aja sih. Oke Danu, luar biasa ini bincang-bincang santai di puasa hari ketiga ya, nggak kerasa udah 3 hari, 27 hari lagi lebaran. Masih lama sih, 27 hari lagi, tapi kayak tahun ini nggak ada baju baru ya. Nggak ada. Yang penting semangat baru setiap harinya lah. Tetap harus semangat yang baru. Semangatnya. Mantap banget. Semoga setelah dari COVID-19 berakhir ini, seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Karena memang 2 bulan belakangan ini, masyarakat Indonesia ini memang lagi diuji secara finansial perekonomiannya. Betul. Bener Kak, tabungan banyak ditarikin dari perbankan. Habis itu keuangan pribadi juga semakin terkuras karena harus membeli masker, beli segala macam perlengkapan kebersihan dan sebagainya. Semoga ada hikmahnya, ada waktu yang indah setelah ini yang kita membutuhkan. Amin. Betul. Thank you Danu, sukses terus buat Danu. Oke, thank you sama-sama Kang Edi. Semoga apa yang diimpikan segera terwujud. Jangan lupa ya, kalau misalnya sudah jadi orang, ingat-ingat ya. Ingat sama yang di belakang, sama yang di bawah, Danu gitu kan. Betul. Harus sering tolong-menolong, bahu-membahu, saling membantu siapapun itu yang butuh sama kita. Kalau kita lagi ada rezeki, kita bantu gitu ya Nu ya. Betul sekali. Sip, sukses Nu. Thank you ya. Assalamualaikum. Oke, itu dia percakapan wawancara dengan salah satu pegawai BUMN yang memang notabene seorang perantau, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, hanya bisa stay at kosannya saja di tengah pandemi COVID-19 dan harus berpuasa Ramadan. Oke, itu dia pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Danu. Semoga bisa diterapkan juga oleh masyarakat Indonesia untuk bisa menahan diri untuk tidak pulang kampung, tidak mudik, harus menjaga social distancing dan juga physical distancing. Selamat berpuasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.